warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Memimpin doa terlebih dahulu, nak. Baik, Bu. Saya akan pimpin, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, saya minta semuanya berdoa masing-masing sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jadi siswa kelas 3 itu berjumlah 10 orang. Silahkan diaktifkan kameranya supaya Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah hadir pada meeting kali ini atau pembelajaran kali ini. Ya, alhamdulillah. Ini saya sudah lihat 10 orang siswa kelas 3 sudah hadir semua ya. Nah, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Untuk tema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan membaca wacana pada bahan ajar, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan-bahan yang terbuat dari kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang kedua, dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang ketiga, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang musyawarah. Yang kelima, melalui tayangan video, siswa dapat tunggu ya, ini tidak kelihatan semua di layar. Iya, Bu. Siswa dapat mengenal konversi satuan panjang meter ke sentimeter. Nah, sekarang coba anak-anakku perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, ataupun plastik? Ayo, coba perhatikan. Kemudian siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Yusra. Saya ini terbuat dari plastik, kemudian ada juga kertas, kemudian ada... Sekarang pertanyaan, adakah yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Adakah benda lain selain dari kayu, dari kertas, ataupun dari plastik? Ada, Bu. Saya, Bu. Yang lain silahkan. Wahyuni, Wahyuni. Ada, Bu, dari kaca. Ya, silakan Wahyuni. Dari kaca, Bu. Ibu. Coba tunjukkan. Apa namanya, nak? Apa contohnya? Ini, Bu, dari kaca, Ibu. Ya, pintar sekali. Kan informasi berikut ini. Benda yang akan kita pelajari hari ini adalah benda dari kaca. Nah, ini ada contoh gambar yang Ibu tampilkan. Ada gambar adalah gelas, kemudian tempat cuci tangan, botol. Nah, dari contoh benda tersebut, nak, masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kaca. Contohnya piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan bahkan ada peralatan laboratorium. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Ya, nah sekarang di sini Ibu menampilkan beberapa contoh yang terbuat, benda yang terbuat dari logam. Sekarang Ibu minta Jumriatan nama benda tersebut. Jumriati. Kemudian garpu. ya, Ada uang. sekali. Hampir semua alat masak yang ada di rumah kalian itu atau di rumah kita itu terbuat dari logam. Karena dari itu tadi, karena logam memiliki penghantar panas yang baik. Kita selalu berhubungan dengan yang namanya penghapus. Nah, sekarang coba perhatikan penghapus pensil tersebut. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ada yang bisa menjawab? Karet, Bu. Karet. Bu. Dari kaca. Iya, pintar sekali. Kemudian, penghapus itu adalah salah satu contoh benda yang terbuat dari karet. Nah, sementara contoh benda yang lainnya itu ada bisa balon, ban, sendal karet, bola atau sarung tangan. Anak-anakku sekalian,
Sekarang ibu ingin bertanya, benda apa yang biasanya anak-anakku gunakan mengukur di dalam kelas? Plastik. Bu. Bentar, Bu. Saya, Bu. Penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris anak-anakku. Di penggaris itu satuan yang tertera apa? Sentimeter, Bu. Nah, Sentimeter, pintar Ibu. sekali. Nah, sekarang anak-anakku ibu tugaskan untuk mengukur panjang buku tulis anak-anakku masing-masing. Ukurannya silahkan ditulis atau diisi pada lembar LKPD. Nah, di sini ibu akan menampilkan video pembelajaran. Sudah? Ya, jadi sesuai arahan ibu tadi, silahkan anak-anakku menonton videonya kembali yang ada pada bahan ajar yang ibu kirimkan di WA grup. Satuan panjang. Nah, di sini pengarahan petunjuk konversinya dari meter ke sentimeter berarti dikali. Kalau turun itu berarti dikali. Jadi kalau dari meter ke sentimeter itu dikali 100 sekarang, ya. Kemudian kalau misalkan kita mau konversi sentimeter ke meter, maka itu dibagi 100 karena 2 kali naik. Nah, di sini ada contoh soal yang ibu tampilkan. 5 meter 30 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, jadi seperti ini ya prosesnya. 5 meter dulu dirubah menjadi 500 cm, kemudian ditambahkan 30 cm, maka 500, hasilnya adalah 530 cm. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan soal-soal yang ada pada lembar kerja peserta didik yang ibu kirim di WA Group. Begini anak, tolong kalau pada saat mengerjakan dituliskan juga namanya. Dituliskan namanya supaya ibu tahu siapa yang sudah mengirim. LKPD-nya ibu itu, LKPD yang kita kerjakan sekarang, ibu kasih sedikit kelonggaran waktu untuk mengerjakan sekitar 20 menit dari setelah pembelajaran selesai, karena siapa tahu ada yang terganggu jaringannya, baru bisa mengirimkan kegiatan hasilnya itu difoto kemudian kirimkan ke ibu. Apakah anak-anakku ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya. Saya menyimpulkan, Bu, di di bagian logam, Bu. Kalau logam selain kita bisa gunakan untuk membuat alat-alat dapur, Bu, juga merupakan ada beberapa kelebihannya, yaitu dapat menghantarkan panas. Kemudian yang kedua mudah ringan. Kemudian yang ketiga tahan lama, Bu, atau bisa disebut dengan kuat. Bahannya kuat, Bu. Itu saja, Bu, untuk saya logam. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Materi hari ini terkait tentang benda beserta bahan pembentuknya, yaitu benda yang terbuat dari karet, kaca, dan logam. Kemudian tentang cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya mengenai konvensi sentimeter ke meter ataupun meter ke sentimeter. Sekalian, tanpa terasa kita sudah ada pada akhir pertemuan. Nah, jangan lupa anak-anakku mengerjakan soal evaluasi yang ibu akan kirimkan di grup. Soal evaluasi itu berupa Google Form. Batas pengumpulan soal evaluasi pada Google Form itu minimal sampai besok sebelum pembelajaran dimulai. Sudah mengerti anak-anakku? Ngerti, Bu. Nah, Sudah, Bu. karena sudah mengerti, hari ini pelajaran akan ditutup dengan meminta ketua kelas untuk mengajak teman-teman untuk berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Silahkan kelas. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya akan pimpin doanya, Bu. Doa bersama. Jadi kepada teman-teman kelas 2 ini di Komuni, kita berdoa. Jadi untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku, sekarang ibu kira sudah cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi